kurang berkenan karena mungkin suaminya dinilai kurang bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, atau juga menikah lagi secara diam-diam, atau juga menelantarkan istri dan lain-lain. Kemudian begitu juga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu juga cenderung meningkat. Bahkan na'udzubillah, tempoh hari kita dikejutkan oleh bagaimana perilaku dan sikap seorang suami yang berperilaku kasar terhadap istrinya. Bahkan dalam kondisi hamil diinjak perutnya hanya karena istri itu menolak adegan ranjang itu direkam oleh suami. Belum lagi kita dikejutkan beberapa kasus sebelumnya bahwa seorang suami tega menghabisi istrinya dengan dalih bermacam-macam atau karena ingin menikah lagi. Kemudian juga ada sebaliknya, yaitu seorang istri tega juga menghabisi suaminya dan dia menjadi tetap dan ada pelaku pembunuhan yaitu terhadap suaminya. Na'udzubillah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, tujuan dari sebuah pernikahan adalah itu bukan untuk merubah status, bukan juga untuk menyalurkan nafsu biologis, tetapi tujuan dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami dengan berkata lembut, dengan wajah berseri saja memandang istrinya itu berpahala tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, istri dengan wajah ceria, senyum manis kepada suaminya, itu juga dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian kedudukan suami istri dalam sebuah rumah tangga itu adalah seimbang, sederajat. Jadi tidak ada yang merasa superior lebih tinggi ataupun inferior yang lebih rendah. Tetapi adalah satu sama lain adalah mitra. Sama-sama berdiskusi tentang harapan dan persoalan yang dihadapi sama ini. Suami istri saling berdiskusi. Suami menanyakan kepada istri, terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita ada jam sahur bersama, berbuka puasa bersama. Wahai adinda, sudah 20 tahun kita mengarungi rumah tangga. Telahkah engkau merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Rum ayat 21? Selama abang mencari nafkah selama ini dan adik tinggal di rumah bersama anak-anak, kira-kira apa problematika dan hambatan? Ayo sampaikan, sehingga suami bisa memberikan solusi dan dia paham kondisi istrinya, sehingga suami tidak bersikap semena-mena, berburuk sangka, curiga, apalagi cemburu. Begitu juga dengan suami. Sampaikan kondisi, kemudian juga bagaimana dia sulitnya mencari nafkah, bahkan nyawanya menjadi taruhannya demi istri dan anak-anak, supaya istrinya pun paham. Karena di dalam rumah tangga itu kita harus semuanya transparan, nggak ada sembunyi-sembunyi, termasuk juga di bidang penghasilan. Suami menyampaikan, oh ini loh penghasilan kita selama 1 bulan ini. Ini bukan hanya rezeki untuk apa? Boleh jadi kehadirannya ini adalah berkat doa adik dan anak-anak kita. Jadi Allah titip melalui saya. Terima kasih atas doa-doa tulusmu. Lalu untuk keperluan apa nanti kita belajarkan?
dan lain-lain. Begitu juga seorang istri. Nah, ketika ini komunikasi yang transparan dan intens, jadi ketika kita lagi bertugas dimanapun, jadi satu sama lain itu saling mendoakan. Karena sudah memiliki tambatan hati yang begitu. Ya Allah, berikanlah suamiku keselamatan. Ya Allah, berikanlah suamiku kesehatan. Dan izinkanlah dia segera kembali supaya kami bisa menyatu dan berkumpul. Begitu juga dengan suami, mendoakan, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada istri saya beserta anak-anak saya. Lindungilah beliau, ya Allah. Karena orang ketika telah pada tahap mawaddah, itu artinya adalah cinta keras. Artinya tidak menginginkan keburukan sedikit pun yang menimpa pasangannya. Yang ada adalah kebaikan dan doa. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian juga kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, itu ada relasi yang cukup bagus. Bagaimana seorang suami bersikap kepada istrinya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah istri-istri kamu itu secara baik. Tidak boleh kita memukul, tidak boleh kita melecehkan, merendahkan dan yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga. Sebaik-baik kamu adalah yaitu suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya yang berbuat baik. Dan Rasulullah sangat murka jika seorang suami adalah dia memukul istrinya. Bagaimana kamu bisa bersikap demikian? Malam kamu tidur bersamanya, sedangkan siang engkau pukuli. Dan Rasulullah sangat marah. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian dalam berkeluarga ini saya lihat adalah pengorbanan, yaitu ketika kita melamar pasangan hidup kita bawa sesepuh, kemudian orang yang berwibawa untuk menenangkan, meyakinkan pihak istri kita bahwa anaknya itu nanti ketika bersama kita insya Allah aman, tidak akan menyakitinya, tidak akan menyengsarakannya dan lain sebagainya. Kemudian istri yang kita lamar itu dan bersedia kita bawa hidup bersama kita, itu adalah pengorbanannya yang sungguh luar biasa. Boleh jadi dia anak satu-satunya di rumah, kasih sayang dan ibunya begitu melimpah, tapi rela dia tinggalkan sanak famili, keluarga, andai orang kampung halamannya hanya satu demi menyatu dengan kita dengan harapan yaitu akan menggapai kebahagiaan melebihi yang dia capai selama ini beserta keluarga. Makanya pantaskah kita sebagai seorang suami berkhianat? Ini adalah pengorbanan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini kita jadikan ajang momentum ketahanan keluarga. Ya, kita duduk bersama, komunikasi yang di tengah hari ini di mana suami begitu sibuk, istri begitu sibuk dan lain sebagainya. Bahkan ketika sudah hadir di meja makan pun sekalipun satu sama lain saat tidak berkomunikasi. Bahkan suami dengan menjauh dari sana kawannya senyum-senyum, istri juga demikian. Akhirnya yang dekat jadi jauh, yang jauh terasa dekat padahal belum pernah ketemu. Akhirnya satu sama lain menjadi sensitif, kondisi rumah tangga menjadi gersang. Nah inilah kita manfaatkan sehingga sakinah, mawaddah dan rahmah itu dapat kita gapai dan kita insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Dan jika kita ditakdirkan masuk surga, insyaallah bersama orang yang tercinta itu akan disatukan kembali oleh Allah di dalam surga. Demikian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.